Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Romansyah, guru pembimbing dari SDN Nanjung 1. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya review dengan menggunakan teknik AIH. Judul buku yang saya baca adalah Akhirnya Badai Berlalu, di mana buku ini juga ditulis oleh Jenny Heriani dan diterbitkan oleh Balai Pusaka dengan jumlah halaman 42. Alasan saya membaca buku ini adalah dilihat dari sampulnya. Di sini tergambarkan ada dua orang anak, yang satu mengalami kebutaan dan yang satunya lagi sedang menuntun anak yang buta tersebut. Saya jadi penasaran akan seperti apa cerita yang disajikan pada buku ini. Nah, setelah saya baca, buku ini menceritakan tentang anak bernama Lukman yang mengalami kebutaan pada usia 5 tahun karena kekurangan vitamin A. Hal ini sudah diduga akan terjadi oleh ibunya yang bernama Syakirah, yang mana ibunya sendiri tidak menyangka bahwa hal tersebut akan benar-benar terjadi. Ibunya dan ayahnya yang bernama Pak Dasuki menyalahkan diri mereka sendiri karena waktu awal Lukman mengalami gejala, mereka tidak segera membawa Lukman ke dokter dan malah memilih ke dukun. Ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu dan ayahnya, dan juga yang mana mereka itu tidak lulus sekolah dan juga tidak bisa membaca dan menulis, sehingga mereka berdua ini kurang pengetahuan akan hal tersebut. Ini juga berimbas kepada anak-anaknya, kelima anaknya, dan termasuk Lukman. Kelima anaknya ini berhenti sekolah atau putus sekolah ya karena kondisi atau kekurangan ekonomi. Ini juga diperkuat dengan pemikiran dari Pak Dasuki, yang mana beliau berpikir bahwa sekolah itu hanya cukup sampai di mana anak hanya bisa membaca dan menulis, sisanya hanya membuang biaya saja, ya, membuang-buang biaya. Ini juga menjadi salah satu dampak ke Lukman, yang mana Lukman menjadi kesulitan untuk belajar, ditambah dengan kondisi dia yang sekarang yang mana matanya buta. Tapi dengan kondisi tersebut, Lukman tidak pantang menyerah untuk belajar. Ditambah lagi, Lukman memiliki sahabat yang bernama Rahmat yang selalu membacakan buku-buku yang ia bawa, yang kemudian dibacakan untuk Lukman. Namun, suatu hari Lukman harus berpisah dengan Rahmat karena Rahmat harus pindah sekolah ke kota Bandung. Dan Rahmat pun berjanji ketika dia di sana akan mengirimkan surat dan memberikan informasi ke Lukman jikalau di sana ada sekolah yang bisa menerima kondisi Lukman. Setelah 4 bulan berlalu, Rahmat mengirimkan surat kepada Lukman melalui ayahnya yang mana menjabat sebagai lurah. Di dalam surat tersebut yang dibacakan oleh Pak Lurah menyatakan bahwa Rahmat sudah bersekolah di salah satu sekolah di kota Bandung. Rahmat juga memberitahukan bahwa di Bandung ada sekolah luar biasa yang mana siswanya kebanyakan siswa tunanetra atau memiliki kondisi fisik seperti Lukman. Rahmat menawarkan kepada Lukman jikalau ingin belajar, Lukman harus sekolah di sekolah tersebut. Namun di sini juga ada sedikit pertentangan dari ayahnya yang tidak setuju karena masalah biaya, apalagi sekolahnya jauh, ya, dimana Pak Dasuki ini memikirkan nanti biaya bagaimana, masalah makannya juga bagaimana. Namun setelah dijelaskan bahwa di sekolah tersebut ada asrama yang mana nanti Lukman bisa tinggal di sana. Setelah mendapat penjelasan dari Ibu Sakinah dan Pak Lurah, akhirnya Pak Dasuki ini meluluh dan mengizinkan Lukman bersekolah di SLB Kota Bandung. Akhirnya Lukman belajar di sana. Tak terasa waktu pun berlalu 5 tahun dan Lukman pun dengan kondisi buta sekolah di SLB tersebut menorehkan prestasi sebagai siswa teladan atau siswa paling rajin.
Dan di sini pun Lukman bercita-cita setelah lulus sekolah ia akan mendaftar sebagai seorang guru. Dan pada akhirnya Lukman pun mendaftar ke salah satu sekolah pendidikan guru yang mana khusus untuk guru yang memiliki guru spesial untuk anak-anak spesial seperti di sekolah SLB. Akhirnya Lukman daftar kuliah atau daftar sekolah pendidikan tingkat lanjut untuk menjadi seorang guru pendidikan luar biasa. Dan waktu pun juga tak terasa 2 tahun dilalui oleh Lukman. Setelah lulus, Lukman kembali ke desa bersama Rahmat yang sama-sama ingin menjadi seorang guru, di mana gurunya juga guru SLB. Akhirnya Lukman dan Rahmat kembali ke desa membangun pendidikan di desanya sendiri tuh ya. Kemudian ceritanya selesai. Di akhir Lukman dan Rahmat akhirnya bisa membangun sekolah, mengajar di sana, membantu anak-anak yang memiliki kekurangan yang mirip seperti Lukman. Nah, hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah meskipun memiliki kekurangan fisik, jangan jadi alasan untuk kita menuntut ilmu. Dengan giat, dengan gigih, dengan kita giat belajar, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan bisa kita gapai seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.